Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini aku mau sedikit menjelaskan tentang tugas UAS yang harus kalian bikin ya. Jadi sebenarnya kalian nggak harus plek bikin kayak gini, nanti bisa dimodifikasi. Tetapi gambaran umumnya, kalau misalnya kalian belum kebayang harus bikin apa, ini bisa jadi referensi. Tapi again, ini nggak harus plek sama kayak gini. Jadi yang harus kalian bikin adalah semacam digital marketing strategi untuk brand atau UMKM. Kalian bisa pilih, detailnya ada di soal. Nah, digital strateginya dibikin dalam kurun waktu 1 bulan ya. Nah, di awal kalian tulis aja dulu profil brandnya. Pasti ada dong namanya, terus kemudian bentuk atau produk yang ditawarkan, targetnya siapa, terus kondisi media sosial yang mereka miliki saat ini itu seperti apa. Oke, jadi brand yang kalian pilih itu bukan brand yang imajiner, tapi yang emang beneran ada gitu ya, emang udah ada. Terus nanti dikasih nama Instagramnya apa, terus media sosialnya apa, Shopee-nya apa, gitu kalian sertakan aja. Terus target marketnya siapa, value proposition-nya siapa apa. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu, tanya ke pemilik brand, mereka targetnya siapa. Tapi misalnya kalau pemilik brand pun nggak tahu nih, misalnya kalian tanya, mereka nggak tahu, kalian kira-kira atau kalian bikinkan, kira-kira yang cocok menjadi target dari produk yang pengen kalian bikinin strategi itu siapa gitu. Oke, clear ya sampai sini. Lalu kalian analisis dulu digital marketingnya. Nah, di analisis digital marketing itu kalian menganalisis dari aspek platform yang mereka pakai, gitu ya. Jadi di sini ada 3, Instagram, TikTok, Threads, dengan masing-masing followersnya. Ini ada beberapa ada followers yang dimasukkan ke situ, terus lakukan analisis. Misalnya di Instagram 2000 sekian followers, nah artinya berarti udah ada masa, terus kemudian cocok untuk membangun engagement. Terus di TikTok itu berapa, terus ternyata potensinya masih oke dan bisa growing lebih banyak followers lagi. Threads di sini kan baru 3 ya, jadi artinya berarti belum dimanfaatkan secara optimal, jadi bisa menjadi kanal komunikasi dan edukasi. Itu analisisnya. Nah, terus analisis menggunakan SWOT. SWOT ini strength, weakness. Sorry, ini yang tulisan sampingnya itu weakness ya, ada typo ya. Nah, sebelah kiri itu adalah strength, kekuatan. Kekuatannya apa? Menjual produk niche yang spesifik, sudah hadir di beberapa kanal, memiliki basis audiens awal, terus produk memiliki kebutuhan yang meningkat. Nah, yang kanan itu weakness. Weaknessnya apa? Followersnya masih rendah, belum dimanfaatkan secara aktif untuk membangun komunitas, gitu ya. Terus kemudian ada opportunities dan threats. Nah, opportunitiesnya apa, peluangnya apa, terus kamu detailin juga ancamannya. Nah, kenapa harus ada SWOT ini? Jadi nanti ketika kalian mau bikin strategi digital marketing, kebayang nih apa sih yang harus kita tawarkan ke customer, apa juga yang menjadi pain point mereka, apa juga yang menjadi ancaman gitu ya. Ancaman tuh dari kompetitor, misalnya kompetitor ternyata mereka menjual produk serupa. Nah, berarti ketika ada kompetitor yang menjual produk serupa, kita bisa nih menawarkan produk kita dengan campaign promo misalkan, atau kita bikin bundling. Nah, seperti itu. Terus kemudian ketika kalian udah menganalisis SWOT, bikinlah analisis STP. STP ini segmentasi, targeting, sama positioning ya. Nah, gunanya apa? Untuk tahu nih, jadi produk itu atau brand itu tuh
mereka targetnya tuh kemana. Nah, segmentasinya boleh sama kayak gini, boleh dianalisis lebih kompleks lagi, terserah, bebas. Nah, di sini yang saya lakukan membagi segmentasi menjadi demografis, geografis, psikografis, dan behavior. Nah, gunanya apa? Nanti ketika segmentasi ini terbentuk, ketika mau running iklan, katakanlah mau bikin Facebook ad, nanti di Facebook ad itu kita akan bikin campaign ya, campaignnya itu atau iklannya itu ditunjukkan ke orang usianya berapa. Nah, kalau semua usia takutnya budgetnya mahal. Nah, kalau kita udah tahu nih segmentasinya kemana, kita akan bisa spesifik ke target usia 20-40 tahun gitu, dengan pendapatan menengah dan gender laki-laki serta perempuan. Nah, apakah kita menjangkau ke seluruh Indonesia? Enggak, kita fokus ke kota-kota besar. Nah, kira-kira siapa aja orang yang bakalan tertarik? Nah, kira-kira adalah mereka yang tertarik dengan pemasaran digital, ingin mengembangkan bisnisnya, dan mereka biasanya jualan nih, owner all shop atau content creator lah, yang mereka butuh sesuatu yang praktis untuk kebutuhan foto atau konten mereka. Nah, ini ya, jadi fungsi dari segmentasi itu nanti kepake ketika kalian mau membuat iklan digital. Nah, terus targeting sama positioning. Targeting ini menyasar ke target utama sama sekunder. Target utamanya siapa ya? UMKM, online seller untuk produk dari brand ini ya. Jadi tiap brand mereka punya targetingnya sendiri. Terus target sekundernya ada content creator, food seller, beauty seller, dan lainnya. Terus positioningnya apa? Nah, di sini saya pengen nih bahwa RC Studio, brand yang saya bikinin strategi campaign ini, menjadi partner UMKM gitu. Jadi ada positioning yang jelas. Kenapa positioning ini harus dibentuk? Nah, nanti berkaitan sama jenis konten yang dibikin. Jadi kalau di sini kan berarti partner UMKM. Nah, berarti ketika bikin konten ya berhubungan sama UMKM. Misalnya UMKM butuh nih foto produk yang proper, yang bagus. Gimana sih tipsnya? UMKM butuh nih mereka menaikkan penjualan. Oh, gimana caranya? Oh, lewat foto atau visual yang menarik gitu. Nah, terus setelah itu tadi STP, SWOT itu dibikin, kalian juga bikin customer persona. Customer persona adalah ibaratnya kalian berhadapan sama audiens kamu, target market kamu, calon customer kamu. Bayangkan, mereka adalah seseorang. Nah, namanya katakanlah Rina. Dia umurnya 27 tahun. Dia punya usaha skincare rumahan. Jadi ini bayangan, jadi imajiner ya, diimajinasikan. Terus dia tinggalnya ada di Bandung. Dia itu suka jualan di Shopee sama TikTok. Terus dia aktif juga di Instagram dan TikTok. Nah, dia pengen produk yang dia jual itu punya foto produk yang lebih profesional, sehingga nanti dagangannya akan laku. Tapi dia budgetnya masih terbatas, sehingga ketika foto sendiri DIY gitu, fotonya gelap gitu, sehingga warnanya juga tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Nah, untuk itu dia mencari solusinya apa? Lighting, mini studio, tutorial penggunaan foto aksesoris untuk foto, terus inspirasi foto produk. Nah, sehingga kita nih sebagai brand owner yang menjual produk yang dibutuhkan sama si Rina itu tadi, kita bisa menawarkan produk kita lewat platform favoritnya, TikTok, Instagram, terus Thread boleh masuk, Twitter boleh, Shopee. Nah, gitu. Terus
gimana cara untuk menjangkau Rina itu tadi supaya dia itu mau beli. Nah, Rina itu kan anggaplah dia belum tahu produkku RC Studio, sehingga saya harus bikin customer journey. Customer journey adalah perjalanan customer yang awalnya dia nggak tahu nih produkku, jadi akhirnya dia tahu dan bahkan dia memasarkan produkku. Nah, tapi dia nggak ujuk-ujuk dong beli gitu. Nah, langkah awalnya berarti kita ada di tahap awareness dulu gitu. Kita kita edukasi dulu nih si Rina itu tadi lewat apa? Lewat konten tips foto produk. Nah, tadi dia kan butuh cara memoto agar nggak gelap misalkan. Nah, kita sebarin aja konten-kontennya di Reels, TikTok, Thread, dan lain-lain. Terus setelah terpapar, si Rina terpapar dengan konten-konten itu tadi, dia menjadi mengconsider pengen mencari informasi terkait perlengkapan foto itu tadi. Kira-kira apa ya yang aku butuhkan ketika si Rina butuhkan ketika mau foto dengan cahaya yang proper. Nah, akhirnya dia butuh alat tambahan nih. Alat tambahan boleh lighting, background foto, alas foto, dan lain-lain. Nah, terus mereka mencari di mana si Rina itu tadi dan orang sejenis Rina, ke website, ke marketplace, atau dia lihat live shopping, lihat review orang-orang. Nah, dari review itu, dari live shopping itu, dia akhirnya mempertimbangkan, oh, RC Studio nih, oke nih produknya, aku kayaknya mau beli. Tapi dia baru sebatas mempertimbangkan. Nah, untuk dia bisa beneran beli ya, makanya terus kita kasihlah voucher, promo, bundling lewat apa? Marketplace. Nah, agar dia oke, ini kayaknya best deal nih, ya udah aku beli. Nah, terus dia kan kemudian punya experience menggunakan produk itu. Nah, experience itu kalau di sini dia mau memakai produk, otomatis kita harus mengajari si Rina itu tadi menggunakan produknya untuk memotret. Nah, kita bisa memberikan panduan atau layanan, jadi kayak misalkan konsultasi ya, misalkan dia udah beli nih produk di RC Studio, dia beli lighting, background foto, tapi bingung makainya gimana. Nah, kita kasih nomor atau grup untuk pendampingan. Nah, itu kan experience ya, experience setelah dia beli produk kita. Nah, nggak semua brand atau produk itu dia akan melalui customer journey yang sama. Jadi nanti sesuaikan sama produk atau brand yang kamu bikinkan strategi digital. Nah, terus setelah dia bisa setelah dia bikin foto produk lah, konten lah dari produk yang kita jual, yang saya jual itu tadi, dia akhirnya puas. Nah, terus mengunggah hasil fotonya ke media sosial. Nah, terus ngasih ulasan. Nah, kita saya sebagai yang punya brand, kan nggak semua orang itu mau ngasih review ya. Nah, untuk mendorong mereka memberikan review atau membuat konten terkait produk kita, ulasan produk kita kasihlah mereka program giveaway atau affiliate. Jadi di marketplace kita setting nih ketika mereka bikin konten, nah dia akan mendapatkan promo, mendapatkan keuntungan gitu. Oke, kita masuk ke strategi konten digital ya. Jadi ada beberapa
strategi yang saya aplikasikan ke sini. Jadi pertama-tama pengen membangun awareness nih, karena kan belum banyak yang tahu tentang Artsy Studio. Nah, dari awareness itu kontennya kayak gimana? Jadi karena ini sifatnya kayak edukasi bikin foto lah, bikin konten yang oke lah, pakai perlengkapan foto yang proper lah. Nah, ini 70%-nya edukasi, baru nanti membangun trust-nya lewat engagement, terus conversion-nya 10% melalui promosi. Nah, ini ada beberapa tujuan. Nah, nanti disesuaikan. Nah, sehingga ini di breakdown dari tujuan itu tadi, di breakdown melalui konten pilar nih. Di konten pilarnya seperti ini. Jadi paling banyak adalah edukasi. Terus edukasi ada juga inspirasi, showcase, tren, kemudian hiburan, terus promosi 10%-nya. Terus dari konten pilar ini dibikinlah dalam konten kalender. Nah, dalam 1 bulan. Nah, kalian ini yang harus ada, yang paling penting. Nah, konten kalender ini nih udah ada kan minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi dalam 1 bulan. 1 bulan ini saya bikinlah 4 kali posting. Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Terus Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Selasa, Kamis, Jumat, Minggu. Nah, itu tadi nanti kalian bisa menyesuaikan, terserah mau seperti apa, sehingga nanti di konten kalendernya pasti ada dong temanya misalkan edukasi 3 kesalahan foto yang bikin foto itu gelap misalnya gitu. Nah, formatnya apa? Reels. Nah, terus ada call to action-nya atau CTA-nya. CTA-nya apa? Simpan postingan ini kalau bermanfaat buat kamu. Jadi ketika kita nyuruh orang buat simpan postingan ini, nanti engagement-nya akan naik karena algoritma media sosial itu akan menghitung simpan save itu sebagai engagement gitu. Jadi nanti boleh misalkan like postingan ini atau share postingan ini ke teman kamu atau simpan atau apa, itu boleh disesuaikan. Nah, nanti terus ada juga konten-konten lainnya. Konten-kontennya misalkan Q&A, live shopping di hari Minggu ketiga. Nah, itu nanti seputar belanja selama live, jadi seputar produk, sifatnya lebih hard selling. Terus setelah konten itu dibikin ya tadi, nah terus ada strateginya media sosial. Nah, di sini kan aku pakainya 3 media sosial, ada Instagram, ada TikTok, ada Thread itu tadi. Nah, nanti sesuaikan aja, misalnya Instagram itu strateginya gimana, jenis kontennya yang mau dibikin itu seperti apa gitu ya. Terus kira-kira strateginya seperti apa, misalkan 3 kali reelsnya itu dibikin per minggu, carouselnya 2 kali per minggu, terus story-nya setiap hari, live-nya misalkan 2 kali sebulan. Nah, boleh. Nah, strateginya misalkan pakai polling, question box, quiz, repost, giveaway dan lain-lain. Nah, gitu. CTA-nya boleh kamu masukin, boleh tadi misalkan udah ada di konten kalender tadi, ya nggak masalah, nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Ini TikTok ya, terus Thread gitu ya. Terus nanti di sini strategi digital advertising. Digital advertising itu kan pemasaran lewat media digital. Jadi ada Instagram Ads, TikTok Ads, terus Shopee Ads, Tokopedia Ads,
meta remarketing. Nah, kalian breakdown satu persatu. Misalkan untuk mendapatkan awareness lewat digital advertising, kalian pakai platform Instagram Ads, TikTok Ads, terus consideration, terus pakainya Reels, itu Reels Ads, conversion pakainya namanya conversion kan penjualan, jadi diarahkan melalui TikTok Shop, misalkan Shopee Ads. Terus retention, orang membeli kembali itu bisa pakai meta remarketing, jadi orang-orang yang udah pernah beli dikasih iklan lagi, mungkin iklannya dengan produk yang lain. Jadi iklan pertama adalah produk misalkan alas foto, produk kedua mungkin aksesoris foto gitu pada orang yang sama. Terus strateginya apa? Strateginya ini tadi, misalkan tadi bikin, nah ini kan hampir sama kayak tadi kan di persona. Jadi ini emang dipakai ketika mau bikin iklan. Jadi ketika mau bikin iklan di digital, kita akan menggunakan data-data ini. Nanti silakan boleh diisi seperti ini, boleh misalkan kalian punya format lain juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus baku, saklek seperti ini. Nah, terus ini platformnya. Kalian ketika mau bikin digital advertising, apa aja platformnya yang mau kalian bikin? Instagram Ads kah, TikTok Ads kah, Shopee Ads kah, Tokopedia Ads kah, gitu. Terus nanti juga ada misalkan Instagram Ads. Kalian mau iklannya itu muncul di mana? Di Reels kah, Story kah, Carousel kah, atau TikTok Ads yang mau kalian pakai ketika kalian mau bikin TikTok Ads itu apa? Apa feed ads-nya kah, live shopping ads-nya kah? Sama kayak Shopee ya. Nanti silahkan ditentukan, disesuaikan. Terus strateginya ini budgetingnya seperti apa. Nah, di sini kan udah ada presentase dan anggarannya. Kalian kira-kira aja anggarannya seperti apa, menyesuaikan kira-kira budget segitu oke apa enggak gitu. Terus strategi KOL atau influencer dan KOL. Nah, nanti kalian pilih nih minimal 3 influencer. Nah, nanti ditulis juga jumlah followersnya berapa, kategori dia apa, nanti biayanya kira-kira berapa, bentuk kerjasamanya seperti apa, dan target yang pengen dicapai dari kerjasama sama influencer itu apa. Itu ya, ini contohnya aja. Terus bagian terakhir ini berkaitan sama evaluasi. Nah, setiap kampanye pasti ada KPI sama evaluasi. Nah, nanti kalian tulis misalnya di media sosial KPI-nya reach-nya 30%, engagement rate-nya naik 6%, terus followers-nya naik berapa, saya Instagram naiknya berapa persen, TikTok berapa persen, lainnya berapa persen, video views-nya berapa ribu gitu. Terus digital advertising-nya misalnya CTR-nya targetnya 3%, CPC-nya semakin rendah semakin baik, conversion rate-nya 3-5%. Nah, nanti ada evaluasi, misalkan evaluasi mingguan, bulanan gitu, jadwalnya seperti apa dan bentuk evaluasinya apa. Misalkan ternyata ini target influencernya lebih dari 100.000 akun reach-nya. Nah, ketika nggak tercapai itu berarti ada evaluasi. Misalkan ternyata ketika tidak mencapai reach sesuai dengan target, berarti harus dievaluasi lagi dalam pemilihan influencer. Sepertinya ketika hanya berpatokan pada misalnya jumlah follower ternyata tidak efektif. Lalu mungkin langkah selanjutnya yang bisa dipertimbangkan adalah
bukan jumlah follower, tapi lebih kepada engagement rate-nya ke follower tersebut dan konten yang dihasilkan. Nah, misalnya seperti itu. Terus nanti jangan lupa dibikinin contoh desain konten media sosial atau konten iklannya. Nah, ini beberapa contoh aja yang bisa kalian tampilkan. Tuh, kira-kira seperti apa. Oke, seperti itu. Nanti jika ada yang kurang jelas, nanti silahkan kalian message saya ya. Nah, terus untuk tugas project akhirnya, ini kan tugas UAS, kalian project akhir mempresentasikan apa yang kalian sudah bikin ini. Jadi presentasinya boleh menyeluruh ini, boleh juga kalian ambil garis besarnya aja gitu. Oke, semoga jelas. Do your best. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.